naik ke permukaan media, disambut oleh media podcast apa itu jadi ribut itu habis itu Ibu Gub, Pak Gub, setiap ada kegiatan wartawan ada statement tang panas terus nyambung iya saya gini wah kenapa ini kok ribut di bawah kok nggak ada ribut. Saya harus diklarifikasi kenapa larinya Pak Gubernur karena sumber masalahnya itu adalah di penutupan TPA Regional Suwung. TPA Regional Suwung itu wilayah provinsi memang gitu. Jadi kalau itu misalnya wilayah kota lain ceritanya gitu. Kan nggak bisa dibelikan sekarang orang baru ketok, baru paripurna kan. Paripurna kemarin ini. Ya, harusnya kan udah dari tahun-tahun sebelumnya bisa kalau ngomongin keseriusan. Kan evaluasi kan. Mungkin waktu itu belum ledakannya belum seperti sekarang. Ya, waktu itu masih kepupungan sekarang ini semua. Kita harus akui itu kepupungan semua. Karena surat menteri itu. Artinya dana dari pemerintah provinsi untuk sektor penanganan sampah ya itu jadi besar. Tapi pada melihatnya saya beda. Maksud saya anggaran itu baru sekarang disampaikan setelah ribut-ribut ini. Oke, kembali lagi bersama saya Kate Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini, saya kedatangan dua orang tokoh fenomenal. Kenapa saya bilang fenomenal? Karena satunya sudah pernah menjabat di DPD, satunya sudah menjabat di KPU, dan dua-duanya pernah mencalonkan diri tapi gagal. Tidak pilih yang sama. Tidak pilih yang sama. Hadir bersama kita Pak Kade Arimbawo, Om Swastiastu, Rahayu. Yang panggil Beli Lola. Iya, Beli Lola benar. Sekarang Pak Putu, Om Swastiastu, Pak Putu. Oke, sebelum kita mulai, kita play gini sedikit ya, video ya. Yang membuat kita bertemu. Yang membuat kita bertemu. jadi di video melepas ini, kangen ya, ini. Di video ini play ya. Om Swastiastu, Titiang Kade Arimbawo Lola, salam berkeli. Ini lagi asik nonton podcast. Seorang politisi yang seperti penyanyi pop Bali lagi promo album kesana kemari podcast, aduh, mengkritisi menghujat daripada pemerintah provinsi Bali. Pak Putu, mudah-mudahan Pak Putu bisa terpilih nanti 2029. Sampun nyari panggung dari sekarang. Oke. Jadi Tiang, karena ini videonya Beli Lola. Siap. Tadi di videonya di state bahwa Pak Putu udah kemana-mana jualan nyari panggung. Yang kembalikan ke Pak Putu. Ya, Tiang tanya aja Pak Kandi gitu. Iya. Pak Kandi yang meminta saya, apa saya yang meminta Pak Kandi ketika kesini? Silakan dijawab. Oke. Ini tuh kan. Karena kan beda konteksnya. Iya. Kan kesana kemari podcast seolah-olah saya yang menyodorkan diri untuk podcast toh. Oke. Kalau pertanyaan Ratu itu ya memang dari pihak kita dari Bali News yang meminta, karena kita lihat di media sosial memang Dan awalnya sudah beberapa kali memintakan baru kemarin. ya, Tiang udah hubungi Pak Putu udah sekian lama, kebetulan sibuk di Jakarta. Dan kejadiannya memang seperti itu. Pak Putu akhirnya setelah sekian lama baru bisa hadir. Nah, dengan di state seperti itu, gimana Pak Putu? Kenapa? Gimana? Yang kedua, soal mencalonkan diri, nanti kita lihat. Iya. Ya, nanti kita lihat. Saya tidak ingin mengklaim dulu sekarang, tapi saya mengatakan bahwa besok saya rapat untuk membentuk apa yang disebut dengan komunitas peduli Bali. Saya akan tetap seperti sekarang sampai hajat dipanggil kembali oleh beliau. Karena saya ingin mengisi ruang kosong ini yang sama sekali tidak ada yang memainkan peran itu. Jadi semua terhegemoni, kekuasaan terhegemoni, wartawan terhegemoni. Harus ada orang yang berani kritis, tentu berbasis data gitu ya, sehingga kemudian masyarakat ada kanalisasi. Faktanya kemudian ketika kita soal sampah, soal gas, masyarakat kan merasa terwakili oleh pikiran-pikiran kita. Jadi ada yang mewakili untuk. Ya, dan saya tidak politisi lagi karena saya sudah tidak berpartai. Jadi kalau dibilang aktivis mungkin lebih tepat, aktivis gerakan mungkin lebih tepat. Jadi memang tidak untuk
panggung apapun mencalonkan diri pun tidak. DPD misalnya, saya sendiri pengen dibubarkan DPD-nya gitu ya. Itu tidak mencalonkan diri, itu yang kedua. Dan konteksnya saya klarifikasi, tidak menghujat. Jadi memberikan saran kritik gitu ya. Coba 2 podcast saya itu sangat positif toh. Langkah-langkahnya ada yang harus dilakukan bla bla bla. Karena konteks menghujat kalau dalam konteks berbahasa diksinya itu salah. Karena kalau kamu semua bahasa Indonesia dilihat itu menghujat itu ada 2 elemen dia. Mencaci maki, memfitnah gitu. Oke, dulu sampai situ Batu. Ya. Yang kembalikan kepada ini gimana asal mulanya bisa, kalau tadi yang potong videonya sampai di semoga nanti akan terpilih, itu kan doa yang baik untuk Pak Abdu, untuk kita semua juga ya, terutama untuk Pak Abdu. Sekarang kepada dasarnya kenapa ada video VT itu? Terima kasih. Yang pertama, Tiang ucapkan terima kasih buat Bali News sudah mengundang Tiang datang ke kantor podcast yang sangat luar biasa, dan tentunya akan terus akan Tiang support secara pribadi. Yang pertama juga dengan Pak Gusti Putu, beliau adalah kawan baik Tiang dan pernah mencalonkan diri sama-sama yang dibilang kemarin sebagai calon DPR RI di Dapil Sulawesi Tengah, bukan calon yang gagal. Kalau dalam bahasa politik Tiang, calonnya tidak ada yang gagal sebenarnya, semua berhasil, tergantung garis tangan pendekatan kepada masyarakat. Apakah masyarakat maunya visi misi, apakah masyarakat maunya pragmatis, ya itulah wakil-wakil yang sekarang menjadi yang mendapatkan garis tangan kewenangan lewat jalurnya dia yang diinginkan oleh masyarakat. Pilihan masyarakat. Dan kita harus siap menerima. Dan yang podcast apa namanya VT yang kemarin itu memang mengisi kekosongan Tiang dan tidak melihat hanya di satu podcast ini saja. Beberapa podcast, dan saya memang paling senang menonton podcast secara lengkap dan utuh. Nah, saya sangat senang sekali, banyak Gusti Putu Arte, Pak Putu Arte banyak di Bali, seperti waktu itu saya makin bagus. Makin banyak ada orang yang mau speak up. Biar tidak di Bali dibilang kok ngomong. Jadi kok ngomongnya ini sekarang dijawab oleh Pak Putu dengan mengkritisi, dan saya pun maunya tidak diam, dan saya ingin menyampaikan isi hati dia. Isi hati saya itu seperti yang Tiang sampaikan. Salah satu podcast Pak Putu pernah menyampaikan bahwasanya kalau begini penanganan sampah di Bali, bisa saja masyarakat bisa Jaya Sabut jadikan TPA. Nah, mungkin bahasa-bahasa seperti ini mohon maaf, terkesan memprovokasi. Mohon maaf, sekarang ini kan masyarakat lagi panas-panas begini kan, secara ekonomi berjalan seperti apa. Kasus Pati terlihat, itu kan dari media sosial juga. Nah, dari sana pun Tiang masuk, waduh. Sedangkan Tiang lihat programnya pemerintah untuk penanganan sampah bukan dialami oleh Bali saja, hampir seluruh Indonesia mengalami ini. Dengan berbagai program masing-masing daerah beda-beda. Jadi saya pun baru begini, wah Pak Lola ini tim suksesnya Koster. Ya memang saya tim sukses, nggak bisa disangkal. Saya masuk dalam tim pemenangan, tetapi bukan itu permasalahannya. Permasalahannya pemerintah Provinsi Bali maupun kabupaten kota sudah melaksanakan programnya. Walaupun banyak ada kekurangan, karena ini merubah paradigma sumber daya manusia orang Bali itu sendiri, ya memang prosesnya harus lama. Dan saya sangat kagum sekali pemerintah Provinsi Bali kadang-kadang mengambil program yang tidak populer. Dia yang mengeluarkan program, dan program itu akan dihujat oleh masyarakat. Yang menuai pro kontra. Pro kontra. Nah, terlepas dari pro kontra itu, ini kita kembali ke diskusi kita tentang VT-nya beli Pak Kadek atau beli Lola. Ini yang ke Pak Putu sekarang. Gimana asal mulanya ini? Pak Putu kemarin waktu di podcast Tiang menyampaikan, karena judulnya kan waktu itu Putu Arte vs Putri Swastini. Gimana awal mulanya Pak Putu? Awal mula ada ribut-ribut itu. Kalau dia bilang ribut-ribut lah. Nanti yang ditanggapi oleh Pak Kadek. Ya, jadi kenapa Tiang harus muncul ke permukaan? Karena ada yang menurut pendapat Tiang ada mismanagement dalam pengambilan keputusan. Jadi kita ingat pada tanggal 1 Agustus itu TPA kan
ditutup untuk TPA Suwung ditutup untuk non-organik. Non-organik saja yang boleh anorganik saja yang boleh masuk. Nah, itu ditutup sepihak semacam itu. Kita lihat beberapa bulan ini tidak dilakukan evaluasi secara mendasar, sehingga muncullah ledakan itu kan, yang sampai kemudian berjejer di depan kantor gubernur, truk sampah itu, cikar-cikar itu. Nah, kritik saya kan di sana gitu, bahwa seharusnya pemerintah pada saat itu mengkalkulasi dengan baik. Paling tidak pengalaman yang misalnya jadi KPU, seorang kepala dinas lingkungan hidup, dia memberikan masukan kepada gubernur. Pak Gubernur tanggal 1 belum bisa ditutup karena kalkulasinya masih seperti ini. Kalau dia misalnya berbicara soal angka-angka, kita bicara Denpasar saja lah, jangan bicara yang 3.457 ton di seluruh Bali itu ya. Di Denpasar saja yang 1.020 ton itu. Maka pertanyaannya, apakah 1.020 ton itu yang 70% adalah sampah organik itu sudah terkelola dengan baik berdasarkan pendekatan penanganan sampah berbasis sumber, kan itu. Yang dalam posisi yang tidak mendebat, karena itu salah satu cara, silakan, bagus untuk edukasi kepada masyarakat. Tapi persoalannya, apakah kemudian itu bisa? Pak Koster beberapa kali bilang untuk kemudian menyerahkan kepada TPS 3R ke TPST. Makanya dalam pendekatannya kan ada yang hulu, ada yang tengah, ada yang hilir. Nah, apakah hulu, tengah, hilir ini ketika mau ditutup tanggal 1 Agustus itu kemudian sudah ready semua? Kan tidak. Ketika bicara di tengah saja misalnya di Denpasar kan ada 4 TPST, 2 di Tahura, Padang Samben Kaje, sama di Kersiman Kertelangu. Tapi kan cuma Kersiman Kertelangu yang berfungsi dan itu pun sudah off hampir 1 tahun lebih, sama sekali tidak. Nah di tengah saja kemudian tidak beres. Bagaimana memastikan bahwa Tebe itu kemudian yang baru sosialisasi bisa mengcover seluruh sampah organik gitu. Nah, mismanagement ini yang saya kritik luar biasa karena menimbulkan kemudian kegaduhan di wilayah publik. Yang tidak dalam posisi untuk mengkritik yang lain ya, dalam pengertian nanti dalam banyak hal mungkin saya sependapat dengan Pak Kadek misalnya ketika bicara soal penutupan TPA Suwung, ketika bicara soal penanganan sampah berbasis sumber dan seterusnya. Nah, pintu masuknya tiang kira di situ. Kalau saja kalkulasi itu dilakukan dengan benar, akhirnya kan kita kritik dengan tajam, kemudian kita berikan saran. Satu saran yang kemudian akhirnya besok lusanya terekspos oleh Menteri Julhas adalah nggak bisa ini. Kalau ditutup tanggal 1 November, tanggal 1 Desember nggak bisa. Butuh transisi proses sekitar 2 tahun. Dan lain-lainnya insinerator macam-macam yang kemudian akhirnya gayung bersambut. Badung kemudian ngomong 10 insinerator, ini ngomong Tebu modern segala macam. Dia mau mengatakan bahwa pada akhirnya kan pikiran-pikiran kita juga hanya kepake, diakui atau tidak. Gitu. Nah, mismanagement ini yang kritik pada saat itu. Plus yang kemudian komunikasi Pak Koster yang keceplosan yang kurang bagus itulah yang bilang sampahmu urusanmu kan menambah. Maksudnya ketika saya setuju situasinya panas tapi sebetulnya yang lempar bensin ke bawah bikin panas itu ya Pak Gubernur juga sebetulnya. Asal muasal meledaknya isu itu. Ya itu dua hal itu. Oke. Kalau pada sendiri ngelihatnya gimana? Pertanyaan yang sama. Dari mana ini asalnya sebenarnya? Asalnya mungkin dari media sosial yang sifatnya pribadi dibawa ke publik. Dari personal Ibu Putri mungkin ini dengan Pak Putu, personal pribadi WA dengan Bu Putri dengan siapa dibawa ke publik. Karena zaman sekarang kan membuat berita yang bisa viral, bisa mendapatkan sesuatu. Kadang-kadang inilah yang membuat sekarang masyarakat menjadi setengah gila. Bagaimana kita di hadapan masyarakat biar budoh man pipes itu. Nah, karena ini bahasanya politik, jadi masyarakat yang pro kontra itu yang tidak suka kemarin yang sekian persen yang tidak memilih juga ikut, jadi rame gitu. Padahal itu hubungan emosional. Dan tadi sebenarnya Pak Putu berbicara, saya udah mau. Tapi saya ingin lengkap dulu. Karena saya kepingin diskusi ini baik. Karena saya belum pernah dalam perdebatan itu saya memotong orang. Selesai ujungnya kemana, nanti nextnya apa kesimpulannya kan begitu. Pak Putu
mohon maaf, Ibu Putri, sesuai dengan jabatan beliau sebagai istri gubernur, beliau adalah ketua dalam hal sosialisasi tentang penanganan sampah, duta sampah. Jadi beliau pun merasa sudah bekerja udah lama. Dan terus terang ya, Tiang Niki kan tidak berdasarkan berdasarkan politik, bukan, berdasarkan masyarakat, karena Tiang hidup di masyarakat. Kecuali Denpasar, nah ada yang ribut tentang sampah. Justru di tempat lingkungan Tiang yang diributkan apa? Yang diributkan sekarang mau bagaimana ini? Justru di masyarakat itu membuat ide-ide kreatif sendiri. Penanganannya yuk kayak begini, yuk penanganannya kayak begini. Oh, penanganannya untuk sisa-sisa makanan dikasih tahu nanti ada bantuan 2-3 ekor ayam masing-masing keluarga yang mau. Dia membuat program-program sendiri. Di desa Tiang lihat beberapa kali Tiang nari, ada Jemberana kemarin Tiang Lawa. Tiang tanya, nggak ada ngeributin begitu. Tidak ada sama sekali yang meributkan sampah. Nggak terekspos mungkin. Nggak terekspos di media. Dan itu pun masyarakat tidak mau, karena di desa adat masing-masing sudah punya sesuatu sistem. Makanya Tiang bilang di PT saya sudah ada desa adat masing-masing itu beda-beda. Ada dinas yang mengelola, ada desa adat yang mengelola. Nah, justru yang sekarang ini yang disampaikan Pak Putu tadi tentang komunikasi publik, Pak Koster. Inilah yang perlu Tiang sampaikan kepada masyarakat. Dan banyak sekali kejadian seperti ini. Jika ingin menonton sesuatu video yang lengkap, seperti Tiang. Waktu Tiang podcast di salah satu tempat podcast dengan seniman, waktu itu heboh tentang Pak Man Petruk. Itu dilempar ke video di TikTok, dipotong segitu. Padahal kalau dicermati secara lengkap panjang, maksud dan tujuannya bukan begitu gitu. Jadi saya berani speak up, memberani menyampaikan suatu isi hati saya, walaupun beliau adalah senior, walaupun ini kalau memang dalam hati saya seorang seniman, cukup jangan disampaikan seperti itu lagi, saya sampaikan. Makanya saya siap mau dihujat, mau bagaimana. Contoh sekarang Pak Yan Koster, seperti yang Pak Gusti sampaikan, tentang komunikasi publik. Sampahmu diurus sendiri. Nah, saya senang balik. Masing-masing orang kan punya gaya tersendiri. Gaya komunikasi tersendiri. Kalau saya, sudah rasa hati saya senang dengan Pak Yan Koster, walaupun bagaimana komunikasinya, dalam hati saya, oh dia jiwanya itu seperti ini loh. Dia mau mengungkapkan hal yang sebenarnya. Contoh sekarang, kayak yang tadi saya sampaikan, kayak KDM. Kadang sekarang sudah terhipnotis masyarakat, senang dengan KDM, dia adalah tokoh yang diidolakan. Dulu pernah ada anak muda, kamu ini udah miskin, somong lagi, kayak begitu. Tapi masyarakat kok terima. Jadi sudah kadang masyarakat tuh mikir, oh udah bagus. Udah bagus. Apa yang dikatakan bagus. Sama seperti yang saya sampaikan dengan Pak Koster menyampaikan seperti itu. Karena apa? Karena pemerintah Provinsi Bali ingin merubah karakter daripada masyarakat yang sekarang ini adalah masalah kita bersama. Ya mulailah dari sekarang kita mulai ada memilah. Di rumah Tiang kan di masyarakat mulai sekarang memilah gitu loh. Sampai situ. Merubah karakter. Sekarang Pak Tuh gimana dengan respon seperti itu, respon pemerintah Pak Tuh bilang? Saya harus tanggapi dulu. Karena ada perbedaan. Ya, Saya stimulusnya di 1 Agustus dan statement Pak Koster yang kemudian merespon dalam tanda kutip kemarahan publik gitu ya. Tapi Pak Rola mengatakan respon dari status saya dengan Bunda Putri. Saya harus klarifikasi, nanti boleh dicek. Justru setelah kejadian 1 Agustus ini, begitu saya melakukan kritik segala macam itu, barulah Rini Rahayu bikin status, barulah saya respon. Artinya kejadian respon saya terhadap Bunda Putri itu setelah itu. Setelah kejadian menyampaikan statement yang kemudian menimbulkan kemarahan publik itu, dan setelah kejadian 1 Agustus. Itu pun kemudian di beberapa orang yang pro dengan Koster, saya dikatakan melakukan mengurangi kehormatan seorang perempuan gitu ya. Karena kan kata-kata buzzer itu ya. Saya harus klarifikasi dalam forum ini. Justru Bunda Putri yang pertama kali menyerang saya dengan kata-kata mau dipolisikan.
bungut geboh gitu loh. Ya, itu kata itu keluar dari seorang mulut yang katanya istri gubernur gitu. Nah, apakah kemudian begitu saya menyebut nama buzzer itu sesuatu yang salah karena biasanya bukan seorang istri gubernur ataupun pejabat gubernur, biasanya admin yang saya tujukan kepada adminnya ini buzzer gitu. Bahwa kemudian itu orang langsung dikendalikan oleh Bunda Putri urusan yang lain. Tapi secara personal saya tidak pernah menyerang beliau karena saya menyerang adminnya. Tapi bahwa beliau yang memulai lebih dahulu dengan kata-kata kasar, saya harus balikkan gitu. Sehingga jangan sampai ada kesan bahwa saya sedang melecehkan perempuan. Padahal perempuan itu sendiri yang sedang menyerang kehormatan saya gitu. Dengan kata-kata yang seperti tadi. Nah, di situ perbedaan saya. Nanti bahwa kemudian ada persoalan-persoalan yang kalau soal gaya komunikasi politik, Pak Koster kan tidak baru hari ini saja kejadian. Masih ingat di periode pertama kan juga sempat meledak. Kasus Nas Bedak, Sontoloyo, macam-macam gitu kan. Dan saya orang yang beberapa kali di status saya dan menelpon langsung dengan beberapa jaringannya menyampaikan salah satu kritik saya adalah tidak harus selalu gubernur yang ngomong. Apalagi sedang panik, sedang macam-macam begitu kan. Karena bisa dilakukan berjenjang, bisa lewat juru bicara, bisa lewat Karuhumas, bisa lewat wakil gubernur, bisa lewat gubernur. Sehingga kalau beberapa kali yang blunder-blunder ini kan karena langsung direspon oleh gubernur sebagai pintu terakhir. Ya, akhirnya tidak cantik tata kelola komunikasi pimpinannya begitu ya. Oke. Tadi Pak Du udah menyampaikan gitu. Kalau pada sendiri gimana? Itu kan memang kalau pengalaman Tiang dulu Tiang menjadi anggota DPD 2 periode, kenapa tidak mau pakai di dunia maya kayak begini sudah? Kenapa saya mau pakai dunia nyata, di mana saya memberikan hiburan, di sana saya sampaikan apa yang sudah saya perbuat? Ya seperti ini. Kalau sudah di dunia maya, main di dunia maya ini awang-awang semua. Tembakan kanan kiri itu nggak pasti. Nah, maksudnya seperti apa? Ini seperti yang tadi Pak Putu sampaikan kan bahwa Pak Putu merespon statementnya gubernur, habis itu direspon oleh Ibu Putri ya. Saya mengerti. Pak Putu mempunyai sikap tentang bagaimana beliau dikritisi mungkin oleh Ibu Putri lewat media pribadi atau media mainstream apa. Kalau saya tidak ingin membenarkan dan menyalahkan ya. Saya ingin melihat secara gamblang Bu Putu ini siapa? Ibu Gubernur. Jabatannya sekarang selain Ibu Gubernur menjadi duta sampah. Jika pemerintah Provinsi Bali dan Bu Putu diam menangani sampah ini, dicerca habis-habisan begini-begini, ya saya pun ikut mencerca. Oke. Tetapi karena saya lihat beliau sudah berjalan, membuat program, dan mengevaluasi program, mungkin mingguan, harian, bulanan, bagaimana perkembangan program ini, yang sekarang sudah dilanjutkan di tingkat kota dan kabupaten. Contoh Kabupaten Badung sudah sekarang menganggarkan sekian mesin, 10 atau 15 mesin. 10. Berarti itu kan progres peningkatan. Oke. Jadi peningkatan program-program ini berdasarkan dari evaluasi ke belakang. Jadi kalau sudah ada main pribadi tentang hal tembak-tembakan seperti itu yang akan menjadi mas publik, komunikasi Koster kurang baik. Ya saya tanya, siapa yang bilang Koster kurang baik dalam komunikasi? Kalau kurang baik dalam komunikasi, nggak mungkin 65% dapat suara kemenangan Pilgub kemarin. Jadi ini kan politik dalam hal pemilihan. Setelah beliau jadi periode pertama, bagaimana lahirnya Perda nomor 4 tentang desa adat, penguatan desa adat, akhirnya yang merasa dirugikan, yang biasa mendapatkan bantuan dari luar negeri dalam urusan aliran-aliran itu sekarang tertutup. Ini kan menjadi bom waktu orang-orang yang menyerang beliau. Saya berani adu. Bila perlu datangkan orang-orang Sampradaya itu di hadapan saya, yuk kita berdebat gitu. Karena inilah cikal bakal. Saya pun belum sampai saat ini saya nggak punya media sosial. Karena baru-baru ini anak saya yang buatin TikTok. Facebook saya nggak punya. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, Pak Du. Seandainya ini kan ranahnya Pak Dek udah menyebutkan ke ranah personal. Ya. Kalau seandainya sekarang Pak Dek sudah bilang punya media sosial, di media sosial Pak Dek dikomenin sama Ibu Putri yang komen seperti itu, nanti akan mingkem atau apa kalau sudah dilaporin polisi atau gimana? Kalau Pak Dek nanggepin seperti itu gimana?
Kalau sudah beranah hukum, kan kembali ke apa yang saya sebutkan. Kalau memang yang saya bilang itu ada unsur pidananya, ya harus siap menjalani resiko kan gitu. Tapi kalau memang enggak, ya saya lawan. Ya itu kan jadi harga diri orang saya ngomong tidak ada yang namanya unsur pidana kok saya mau dilaporin. Sudah diwakili. Perasaan saya sudah diwakili itu. Yang terakhir itu. Artinya kan begitu. Kalau misalkan ke ranah hukum. Tapi kalau yang namanya ranah, yang namanya kebijakan, sah-sah saja. Saya pun kalau jadi misalkan Astung Kare itu jadi bupati, jadi Jubo Megai, biasanya. Tapi kritik itu, inilah karakter orang. Kadang karakter orang, seorang pemimpin itu kan beda-beda. Sekarang karakter pemimpin itu dengan dunia bebasnya media ini, sekarang saya kalau menilai dari saya bergaul di seluruh Indonesia teman-teman, bukan tambah kalem loh pemimpin. Tambah sadis bicaranya. Karena apa? Karena masyarakat sadis dalam berbicara di media sosial gitu. Ke Pak Putu tadi, pada yang ambil statementnya mungkin ada bilang, siapa bilang Pak Koster nggak bagus komunikasinya? Buktinya 65% dapat. Saya sangat mendalami dan Pak Kade ini juga pasti sangat mendalami hasil-hasil survei sebelum pilkada ya. Hampir di 9 kabupaten kota di Bali ketika itu yang ranking 1 Giri Praste dengan angka 70-89% di banyak tempat gitu. Dan Pak Koster hanya ada di ranking 4 di bawah angka 20% itu. Saya ingin mengatakan bukan karena faktor komunikasi Pak Koster yang kemudian ia terpilih. Justru karena faktor komunikasi Pak Koster di periode pertama yang buruk itulah yang membuat dia terjerembab akhirnya di survei-survei itu rendah. Dengan bahasa sederhana, kalau tidak pakai Giri Praste jadi wakil, nggak akan menang. Bukan karena komunikasi. Di situ perbedaan saya cara menanggapi statement itu. Oke, itu. Kalau saya komunikasi publik itu, kembalikan ke karakter orang. Jangan dibilang baru orang biasa ngomong kasar, dibilang itu penjahat. Baru memutih, kamon putih, saput poleng, kadang subuh suci, gumi jeng bebudang bading ya nih. Kalau itu saya sepakat. Kalau itu saya sepakat. Artinya begini. Saya juga tahu Pak Koster itu siapa. Iya, kita tahu karakter beliau, kita tahu. Dia orang baik segala macam. Hanya memang dia tidak terlatih urusan komunikasi. Belum tentu mungkin kata-kata kasarnya. Biasalah Bu Leleng kan kasar. Seperti saya naskleng macam-macam begitu. Tidak mencerminkan karakter. Kalau itu saya paham. Tapi konteks kritik saya adalah karena dia seorang gubernur ini hari gitu. Dengan mulai heterogenitas masyarakat ada di Bali Selatan dengan sensitivitas stratifikasi sosialnya yang kadang-kadang ngomong beleleng naskleng itu di sini bisa menjaguran itu kira-kira ya. Kalau gini Pak Betul. Kalau konteks suasana itu yang harus ditangkapnya. Kalau konteks kemarin Pak Koster bilang sampahmu urus sendiri. Mohon maaf, dari penilaian saya. Ini kan ini beda nih. Dari penilaian saya, maksud dan tujuan Pak Gubernur menyampaikan seperti itu, yaitu menyampaikan kepada masyarakat merubah, ayo dong. Kita sama-sama merubah kebiasaan kita yang dulu, yang biasa kita membuang sampah itu secara sembarangan, membuang sampah secara diaduk begitu. Ayo dong, kita atur dari rumah sendiri. Sampahmu ya atur sendiri. Aturnya bagaimana? Yang plastik, atur yang plastik. Yang organik, atur yang organik, anorganik. Nah, begitu juga yang disampaikan oleh tokoh adat yang ada seperti di desa saya. Akhirnya sekarang setiap di tong sampah itu sudah beda-beda tempatnya. Yang tukang ambil itu, oh ini plastik, ini organik. Jadi itulah sebenarnya kalau memang pandangan dalam pikiran orang menilai itu secara positif. Dan saya kan tidak bisa menilai masyarakat. Mau masyarakat kadang begendeng jak apurang itu pasti beli gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin masalah ini problem apa sebenarnya problem yang terjadi manajemen kita ngomongin kembali ke sampah ya Pak Tu ya. Problematika persampahan di Serbagita ini apa sebenarnya? Tadi kan udah disampaikan mungkin masyarakatnya kebiasaan segala macam. Kalau Pak Tu sendiri triggernya sebetulnya kan surat keputusan Menteri yang 921 2025 itu. Jadi untuk proses edukasi pada publik, surat itu ada 37 jenis surat yang diserahkan oleh Menteri itu kepada 37 daerah.
Salah satunya adalah Provinsi Bali, karena Sarbagita regional itu wilayah provinsi, maka surat itu ditujukan kepada Provinsi Bali, ke Dinas Lingkungan itu Provinsi Bali kan, dengan ultimatum adalah bahwa stop untuk open dumping. Jadi saya ingin mengatakan, nanti saya akan berbeda pendapat dengan Pak Kadek karena sudah saya dengar VT-nya, bukan menutup suung secara permanen. Bukan. Yang ditutup di sana selama 180 hari, jadi berakhir nanti 23 November, open dumpingnya. Jadi karena itu di surat itu kan ada perintah paksaan namanya, perintah paksaan. Ada poin pertama, open dumping ditutup. Poin kedua, kalau open dumping sudah ditutup, Anda silakan melakukan manajemen perencanaan untuk yang disebut dengan sanitary landfill. Artinya, boleh membuang sampah di situ, tapi dengan rekayasa yang berbeda. Sanitary landfill itu kira-kira penjelasannya sederhana, misalnya ada cekungan, dibuang di situ, kemudian dipadatkan beberapa kali, sehingga ditutup dengan tanah. Sekarang nih sudah ditutup dengan tanah. Itu yang namanya sanitary landfill. Jadi sebenarnya kalau itu dilakukan bisa, bukan penutupan permanen. Nah, trigger inilah yang membuat kemudian memang ada di bawah punya konsekuensi pidana sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan, di Perda kita juga ada, tahun 2011 itu pidana segala macam. Ini yang kemudian membuat 37 kepala daerah ini termasuk di Bali kan jadi panik gitu. Panik karena dikejar tenggat waktu. Karena itu kenceng di bawah untuk men-trigger ini. Kalau saja tidak ada batas waktu 180 hari itu mungkin tidak sepanik ini. Tidak ada kejadian 1 Agustus untuk kemudian nutup itu. Tapi saya ingin mengatakan, kritik saya adalah dalam konteks 1 Agustus saya lebih cenderung menyalahkan kepala dinasnya. Jadi harusnya kepala dinas yang memberikan pengalaman saya di KPU, saya gubernur ataupun waktu zaman saya KPU, anggota KPU kan pengambil kebijakan, tidak mengerti urusan teknis. Harusnya kepala dinas harus memberikan telaah kepada gubernur, apakah bisa tanggal 1 dieksekusi ini. Dia harus punya hitungan-hitungan. Hitungan-hitungan saya jelas nggak bisa. Bagaimana bisa 1020 mau dibereskan, itu ditutup, sementara Tebe Modern yang ada 44 desa kelurahan ini, kalau saja, ini pun belum, kalau saja Pak Jaya Negara mengeksekusi 4.700 Tebe Modern pun hari ini ada. Setelah kita hitung dengan ukuran diameter 1 meter, kedalaman 2 meter itu, hanya bisa mengcover 30% sampah organik. 30 ton. Dari sisa 700 ton sampah organik itu, nggak bisa. Jadi kita mengapresiasi seluruh langkah-langkah edukasi kepada masyarakat itu, mau Tebe Modern, mau composting segala macam, ya silakan. Tapi jangan di hulu ini saja. Yang paling penting adalah di hilir dan di tengahnya. Maka pertanyaan berikutnya, sudah jalan nggak TPST kita ini? TPST 3R atau apa? Oke. Sampai situ Batu. Pertanyaan yang sama, Pak Dek. Kalau Pak Dek ngelihatnya seperti apa? Di mana problem manajemen persampahan di Sarbagita ini sebenarnya? Kalau saya sih karena melihat, saya tidak melihat di tempat lain ya. Yeah. Melihat di tempat di rumah gitu. Oke, di seputaran rumah. Di seputaran rumah ada dua desa adat yang pengelolaannya. Saya ribut ini cuma di media ini aja. Di media podcast, di media dunia maya. Kalau di bawah gak ada ribut-ribut soal sampah. Bener-bener gak ada, apa karena gak terekspos? Memang bener-bener gak ada. Yang ributnya ini seputaran kota, di Denpasar, itu pun ya saya tidak memungkir bahwa itu adalah masalah. Tapi ya, artinya tadi Pak Dek mencerita yang di Kelungkung ini. Nggak, di rumah yang di Batu Bulan ini. Batu Bulan. Di rumah di sini. Ya. Dikelola dengan baik dan perjurunya itu membuat suatu penemuan sendirilah, ide-ide kreatifnya itu. Jadi bagus pengelolaannya gitu. Jadi tempatnya kecil kok. Jadi kalau memang seperti itu, apa nggak mungkin Pak Dek ngusul ke gubernur, mungkin karena Pak Dek dekat dengan gubernur, mungkin tata pengelolaan yang di situ bisa dipakai di ranah yang lebih besar, Sarbagita provinsi. Nah itulah yang dibilang sama Pak Putu tadi, saya setuju dengan dinas. Ini contoh ini terus terang ya. Yang saya pikirkan ini merubah karakter. Tidak bisa dihitung dengan 1 tahun 2 tahun. Merubah karakter orang ini tentang bagaimana peduli tentang sampah ini. Yang tadi saya cerita. Saya mohon maaf, saya contoh, datang ke Singapura. Kenapa kok mental saya di Singapura enggak berani ya? Habis makan permen saya masukkan sampahnya ke kantong.
Nggak berani buang Nggak sembarangan. berani buang sembarangan, CCTV di mana-mana gitu loh. Dan hukumnya memang benar-benar dijalankan dengan ketat. Tapi lewat saya ke Batam naik naik boot, habis itu sampai di Batam kembali lagi mental Indonesianya dengan pembuang sampah sembarangan. Ini apa yang harus kita simpulkan di sini? Yaitu benar-benar yang mana aturan itu benar-benar di. Nah, kembali ke aturan. Kira-kira langkah-langkah apa yang bisa pemerintah Provinsi Bali ini lakukan? Ya itu harus berani. Satu, berani memberikan satu teguran, hukuman, dan punishment-nya, artinya hadiah bagi yang berhasil. Seperti apa? Apakah hadiahnya ini kan jadi berlomba dia. Jadi kalau di awal-awal sudah gubernurnya bilang takut nanti kadisnya kena pidana atau apa, gimana caranya? Itu kan urusan di ranah di pusat itu kan, ya kita kan tidak masuk di sana. Dan lagi satu lagi nih, contoh, misalkan sekarang pemerintah Provinsi Bali melaksanakan untuk program penanganan sampah secara berbasis sumber. Iya. Nah sekarang dinas yang lain harus kreatif dong. Dinas pendidikan menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah untuk menyampaikan kepada anak-anak usia dini untuk diajarkan dari nol, karena dia akan menyambung. Dari anak-anak sudah diajarkan untuk pemilah sampah di sekolah, bagaimana penanganan. Karena ini SDM, dia akan nantinya dia akan melanjutkan daripada kehidupan yang akan datang. Dimulai dari anak-anak. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti itu? Situasi daerah, situasi negara itu merubah karakter manusia. Contoh di Jepang. Anak-anak setiap 1 minggu 2 kali ada sirine di sekolahnya. Kalau udah ada sirine dia sembunyi harus begini. Dari TK nih, dari nol kecil. Harus di bawah meja. Pakai tas yang ada pelindungnya. Karena daerahnya daerah gempa. Nah sekarang kalau yang seperti saya yang tua-tua ini diajarin sudah milah sampah. Tapi anak-anak belum. Nah inilah sinergi antar dinas perlu lakukan. Tadi Tiang tangkap dari Pak Putu menyampaikan bahwa surat yang dari Kementerian itu per 1 Agustus kan sebenarnya yang digini pelarangan open dumping sampai Desember nih ya Pak Tu ya, pelarangan sampai open 23 November. Tapi yang terjadi di lapangan adalah cara-cara seperti akan menutup. Itu suratnya kan bukan menutup ya. Tidak menutup. Kalau Pak De lihatnya gimana? Kalau intinya saya melihat kalau tidak bahasanya itu menutup, artinya prakteknya tidak menutup, tidak mungkin meledak permasalahan ini kan gitu. Kalau misalkan itu masih ada masalah, ini bukan menutup loh, dibuka begini, nggak mungkin rame. Kenapa rame? Karena memang udah jelas-jelas ditutup. Ada miss di situ ya, antara suratnya dilarang open dumping, di pelaksanaannya ditutup. Nah, pertanyaan yang tadi sudah ke Pak Kadek terkait langkah-langkah. Sekarang ke Pak Putu, langkah-langkah apa kira-kira yang bisa dilakukan Pemprov ini? Saya agak sedikit berbeda membaca langkah ya. Artinya begini, kalau tadi yang jelaskan Pak Kadek itu kan proses edukasi di wilayah publik. Dalam situasi yang darurat seperti sekarang, kenapa saya katakan darurat? Saya berikan data timbunan sampah di seluruh TPA yang ada di Bali sampai posisi hari ini, data yang saya catat dari Kementerian Lingkungan Hidup, saya dapat datanya itu 1.254.000 ton timbunan sampahnya itu di semua titik. Nah per hari di Bali, per hari produksi sampahnya 3.436 ton per hari. Denpasar saja ada 1.005 ton per hari, kemudian Badung 547 per hari, ini data bulan Februari ini 2024, belum update yang 2025. Kemudian Tabanan 237 ton, kemudian Gianyar 562 ton. Yang kalau di Sarbagita ada 2.351 ton per hari. Oke. Nah, karena kita bicara TPA regional Suwong adalah wilayah Sarbagita, maka sekarang memang Gianyar sudah tidak ngirim ke sana. Tapi Temesi kan bermasalah juga karena open dumping toh. Atau misalnya di Apuan juga di mana itu di Mandung misalnya, di Tabanan juga bermasalah. Walaupun sekarang ada persoalan tidak ngirim lagi ke Tabanan. Ini 2. Tapi marilah kita anggap ke 4 daerah ini kemudian harus kita selesaikan karena wilayah Sarbagita sampahnya. Maka dalam posisi sekarang ini, kalau kita dalam posisi pengambilan keputusan di eksekutif, suka tidak suka, mau tidak mau, maka harus keras berupaya ke Jakarta bagaimana agar apa yang disebut dengan instalasi pengolah instalasi pembangkit listrik berbasis tenaga sampah itu bisa terwujud. Saya pernah mendengar
paparan dari Pak ini. Saya sedikit Pak Putu. Mohon maaf, saya tidak memotong. Oh iya. Ya. Boleh nggak saya gini? Oke, silakan. Pak Putu. Sebentar. Saya dulu di DPD. Ada yang namanya revisi Undang-Undang tentang Penanganan Sampah tahun 2012. Ini program dari pemerintah pusat, sampah dijadikan sumber listrik. Wah, bla 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 bla. Coba cek seluruh Indonesia. 0, gagal total. Kenapa saya bilang gagal total? Karena pada saat membuat program anggarannya begitu besar, terakhir nggak ada apa-apa, nggak ada yang ada menghasilkan sedikit pun. Karena kalau sampah mau dijadikan listrik harus ada maksimal daripada sampah itu sendiri. Tidak boleh misalnya kemarin Gianyar, waktu itu Gianyar mau buat harus Gianyar itu sampah Gianyar, Bangli, Karangasem, Kelungkung dijadikan satu baru bisa. Sekarang di mana orang yang mau dijadikan tempat untuk sepakat, makanya saya jawab sekarang. Kalau ketika bicara soal regulasi, tidak lagi 2012, maka perintah itu muncul di Perpres 35 tahun 2018. 2018. Ya, Perpres itu memberi perintah, kalau tidak salah ada 11 kota, salah satunya Denpasar, untuk memproduksi apa yang disebut dengan instalasi pengolah sampah ramah lingkungan, yang kita bahasakan dengan bahasa lain adalah instalasi pembangkit listrik berbasis tenaga sampah gitu ya. Nah, untuk kemudian bahkan di Perpres itu sendiri harganya berapa sen dolar per 20 megawatt itu sudah diatur semua. Tapi ini memang tidak pernah bisa dieksekusi pada level di bawah di Denpasar. Artinya kalau misalnya kita berbicara soal pemerintahan hari ini, pemerintah kota Denpasar dengan Tabanan dan sekitarnya, makanya Perpres ini kan harus menjadi petunjuk untuk melaksanakan itu. Poin yang mau saya katakan adalah dengan pertumbuhan sampah per tahun di Bali itu 7,5%, maka cara-cara yang tradisional seperti itu hanya bisa membantu untuk mengurangi jumlah sampah terbatas. Itu tadi saya bilang, bikin 4.700 tebe modern di Bali, di Denpasar. Setelah kita buat analisis melibatkan 3 orang yang expert soal itu, hanya ketemu 30 ton saja bisa disedot itu. Saya bisa merinci dengan baik kalau misalnya forum ini agak lebih terbuka, kenapa angka itu muncul di 30 ton. Sedangkan kebutuhan volume sampah di Denpasar per hari 700 ton organiknya. Artinya memang pada sektor tengah dan sektor hilir dia harus ada eksekusi yang besar. Kalau kita tidak bisa memproduksi apa yang disebut dengan instalasi pengolah sampah yang besar, maka kita harus memperkuat TPST ini di semua tingkatan. Saya ingat ini termasuk yang sudah dirancang juga oleh pemerintah provinsi. Saya dengar Pak Rentin melalui salah satu media, kalau tidak salah Kompas TV, menjelaskan bahwa memang ada rencana kemudian untuk mengupayakan merencanakan apa yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga sampah. Beliau mengatakan dibutuhkan sampah volume yang permanen besar sekitar angka 1.400 sampai 1.500 ton. Ya kan? Nah, saya katakan kalau itu di cover oleh Gianyar dan oleh Badung dan Tabanan, Badung dan Denpasar 105 ton, Badung 547 ton, itu sudah ketemu di angka sekitar 1.550 ton. Kalau Sarbagita 2.351 ton, maka volume sampah itu sebetulnya cukup mengikuti penjelasan Pak Rentin itu untuk jadi bahan memproduksi sampah. Hanya persoalannya yang saya juga jadi something wrong, akan mengambil lokasi lain di luar tempat. Tidak di lokasi Suwung. Maka jujur saja hari ini saya agak punya kecurigaan luar biasa kenapa Suwung itu kemudian harus ditutup gitu. Ya, itu dia. Sampai di situ Batu. Ya. Ini sebelum lanjut, jadi ada dua sisi gini yang lihat ya. Dari pihak Pak Putu menyampaikan bahwa Pemprov atau siapapun yang menjabat sekarang harus ke atas. Ya, kalau dari di level tengah dengan di level hilir yang harus dikencengin sekarang. Ya, jadi saya tidak menyalahkan proses sosialisasi di level hulu ya, dengan berbasis sumber segala macam. Tapi ia tidak cukup. Komunikasinya harus ke mungkin ke pusat harus gitu ya. Harus melakukan langkah-langkah ordinary untuk bisa menyelesaikan sampah ini, karena dengan cara-cara yang biasa begini saja tidak cukup waktu 2 tahun. Pak Kade tadi sudah menjelaskan. Kalau Pak De yang gini Batu, kalau Pak De yang lihat lebih kepada ya sampah kita harus tanggung jawab kita bersama, kan ke bawah itu pada ya. Nah, kalau lebih panjang lagi, saya pernah di PT juga. Ya. Ini pengalaman ini, bukan berdasarkan daripada awang-awang, pengalaman kerja. Saya tidak mengurangi daripada program pemerintah yang sekarang dijalankan. Oke lah, sudah luar biasa dan akan tambah bagus.
akan dievaluasi terus. Tetapi di balik itu, artinya pengalaman saya dulu nih, yang saya bilang tahun 2012, saya ada kunjungan ke 3 negara. Saya dapatnya Norwegia. Dari 3 negara, balik ke kantor. Di Jakarta, kita rapat bersama, kesimpulannya apa? Penanganan sampah di negara maju diserahkan kepada swasta, pemerintah mensubsidi swasta. Tidak lagi ditangani oleh klak-klak kretek begini pemerintah menangani sampah. Dan mesinnya luar biasa. Kalau tahun 2012 saya kunjungan ke sana, mungkin mesin itu sudah ada banyak swasta yang mau masuk penanganan sampah. Lagi pemerintah nggak lagi mikirin sampah, udah swasta. Dan hampir semua di 3 negara ini, penanganan sampahnya itu pasti tempatnya di pinggir laut. Karena plastik-plastik yang sudah dipres itu udah langsung dia ke kapal. Oke, kalau ngomongin swasta, pengalaman terakhir kemarin yang TPST yang ada di bypass itu Kesiman. Kalau yang baca dari gini itu kan ditangani oleh swasta juga. Ya. Kebanyakan di Indonesia ini swastanya bukan swasta murni, ikut aja peran pemerintah, trek mimpinkan ini itu. Dalam artian waktu itu kejadiannya ada tanda kutip ada orang pemerintah yang main di situ. Makanya coba kalau sekarang pemerintah ini bukan daerah yang salah. Ya. Ini pusat. Kalau di pusat sekarang menginstruksikan kepada kebijakan tidak ada lagi yang namanya Departemen Lingkungan Hidup Penanganan Sampah, udah murni. Masing-masing daerah serahkan kepada swasta. Banyak swasta yang mau. Dan terus terang kalau swasta mengambil itu, tidak ada lagi pakai listrik, enggak. Orang sampahnya udah menghasilkan besar. Apalagi disubsidi. Ditambah lagi dengan SDM masyarakatnya sudah mau memilah dari sumber gitu. Dan sebetulnya kita sudah hampir punya itu pada era terakhir Mangku Pastike periode yang kedua. Jadi kalau kemudian kita dengar penjelasan Mangku Pastike di salah satu podcast gitu ya, tentang persoalan ini, pernah ada live begitu. Maka sebelum keluar Perpres 35 yang memberi instruksi instalasi pengolah sampah itu sudah hampir jadi itu dengan investor Korea Selatan. Saya ingat waktu itu pernah ada cerita panjang sampai kemudian dia menjadi gagal karena 3 hal. Pertama, tidak dapat izin dari wali kota Denpasar ketika itu, dan kita tahu pada periode yang kedua kan terjadi problem politik di antara seorang Mangku Pastike yang hengkang dari PDIP dengan wali kotanya yang adalah orang PDIP. Jadi apapun yang bau Mangku Pastike pada saat itu ya tebas gitu kira-kira ya. Ini ada problem politik ketika itu. Yang kedua yang saya juga dengar cerita itu adalah ketika berbicara soal apa yang disebut dengan harga listrik per kWh. Jadi waktu itu harganya nggak cocok dengan pihak swasta. Pihak swasta pengen harganya sekitar angka 15 sen. Ya, harga 15 sen sehingga dia kemudian bisa menjual dengan lebih tinggi. Nah, sekarang waktu itu tidak ketemu harganya, terlalu murah sehingga swasta jadi rugi. Kemudian untuk yang kedua ini tidak bisa, swasta minta ada tipping fee. Jadi setiap truk masuk itu kalau tidak salah itu kena cas $10. Maka kalau satu truk isinya 3 ton itu 450.000 bayar. Nah, wali kotanya dengan bupatinya nggak sepakat memberati masyarakat. Kalau satu truk bayar 450.000 berat gitulah kira-kira. Nah, ini yang jadi problem. Nah, ini sekarang sebetulnya kalau kita baca dengan baik Perpres 35 itu angkanya malah sudah di angka sekitar 20 sen dolar untuk yang sekitar angka 20 megawatt itu angkanya sudah sangat signifikan. Problem harga ini sebetulnya untuk level PLN tidak ada, dan ada perintah PLN wajib mengambil itu di Perpres itu. Nah, artinya sebetulnya kalau sekarang ada upaya serius dari pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat di bawah Prabowo sekarang ini untuk membereskan sampah di Bali dengan proyeksi 50 tahun ke depan, saya tidak ada pilihan lain gitu. Bahwa pertama-tama yang harus terwujud ini adalah instalasi pengolah sampah. Bahwa sambil berbarengan kita mengedukasi masyarakat, sosialisasi sistem modern dan segala macam, silakanlah. Ya, sehingga kemudian bisa berkurang pelan-pelan itu. Oke. Tapi stop dulu, segitu dulu. Pada gimana yang disampaikan Pak Tu tadi kan Pada menyampaikan bahwa dulu sempat keluar negeri sampai ke Norwegia. Kalau saya tidak ada yang namanya urusan ranah politik dalam urusan ini. Yang paling terpenting pemerintah pusat itu ada ketegasan. Suatu keputusan diserahkan kepada, kalau memang udah keputusan pasti dijalankan sama daerah. Karena saya mengalami itu. Kalau sudah orang politik bisa kalau sekarang kan sebenarnya udah tegas pemerintah pusat, makanya ada ancaman pidana katanya. Ini saya mengkritisi juga pemerintah ya. Ya. Biar mau didengar bagaimana. Kadang-kadang orang politik di DPR, di DPD, kalau DPD karena kewenangannya kembang kempes ya nggak mungkin. Pemerintah, sekarang anggaran di lingkungan itu besar loh.
Nah, gitu misalkan. Apa yang kita buat? Oh, gini. Ayo kita usulkan untuk membuat listrik lebihan itu kan. Tapi hanya berkeinginan untuk bagaimana menyiasati anggaran ini biar keluar. Oh, dibuatlah begini, tapi hasilnya sudah gagal, ditambah lagi. Kadang-kadang ada orang yang ke daerah dari pusat, ke provinsi, ke kabupaten, ada anggaran begini loh, programnya buatin dong program gini-gini. Ayo nanti saya bantu. Ini kasus yang seperti ini penyakit Indonesia ini. Dan contohnya apa? Sebentar Pak Tuh, contohnya apa? Mungkin TPS 3R itu contohnya bisa yang bilang. TPS 3R kan ini buatan daripada pemerintah provinsi. Dari pusat juga itu kayaknya. Nah, TPST-nya itu yang TPST. Iya, artinya kalau masalah yang saya bilang untuk mesin listrik yang begini itu, saya berani jamin 100% gagal. Orang buktinya semua gagal, bagaimana? Apakah saya mau ngomongin lagi tentang listrik? Gagal total. Dan anggarannya itu kalau disebut ratusan triliun loh. Di seluruh provinsi. Apalagi dijumlahkan APBN sama APBD. Karena memang pokoknya yang mana sekarang di pemerintahan, kementerian yang anggarannya besar, semua diserbu ke sana membuat suatu program. Kadang-kadang programnya akal-akalan. Pada cara ngitung apa supis itu. Gitu. Pada sisi itu saya sependapat soal bagaimana sebetulnya dukungan dana, kesulitan mengeksekusi gagasan saya ini adalah anggaran dari pusat. Gitu. Hari ini kan kita tahu bagaimana belepotan pemerintahan Prabowo soal anggaran, toh. Jadi dan ini pun sebetulnya 921 punishment yang diberikan oleh SK Menteri Lingkungan Hidup ini kan tidak ada jalan keluar yang diberikan. Jadi di bawah disuruh kerja sendiri untuk menyelesaikan kan. Menyelesaikan sendiri program. Nah, hari ini kalau kemudian pemerintahan Prabowo mengatakan bereskan urusan sampah, kami siapkan uang 5 triliun bangun. Kan ceritanya jadi berbeda gitu. Ceritanya jadi berbeda. Saya ingin mengatakan bahwa antara polisi di pusat dengan keinginan di daerah yang kemudian harus bersambung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sampah di wilayah Bali itu tidak inherent. Dulu saja ketika bicara G20, kan ini kan sebetulnya kamuflase juga gitu. Biar kelihatan saja pemerintah Jokowi pada saat itu serius ngurusin sampah karena akan ada G20, maka dibangunlah 3 TPST itu kan. Yang nilainya satu titik itu sampai 100 miliar gitu kan. Yang kemudian akhirnya cuma berfungsi satu, itu pun cuma 1 tahun saja gitu. Ya seperti itulah kenyataannya. Maka maksud saya tidak mau tahu hari ini siapapun jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, ini masalah. Bereskan gitu. Apakah kemudian dengan menghadirkan investor swasta, silakan. Karena itulah kemudian seorang pemimpin dituntut sekarang kreatif, inovatif untuk menyelesaikan persoalan ini. Apakah kemudian dengan turbo modern menyelesaikan persoalan? Sebagian iya, tapi itu tidak berdimensi jangka panjang. Akan timbul lagi masalah baru. Nah, sehingga kalau ini tidak dibereskan, saya paling buruk sekali kemudian memberikan opsi. Cari tempat yang ada kedalaman 100 meter dimanapun, di sana buang sampahnya itu. Pindahkan TPS Wong akhirnya ke tempat itu kira-kira. Ya, strategi masa depannya gimana? Itu Pak Tu tadi menyampaikan kalau memang dana tidak ada ya sudah pindahkan ke tempat lain yang ada kedalaman 100 meter bikin TPA baru. Kalau saya di luar daripada yang problem sekarang di pasar ya. Kalau di kabupaten-kabupaten yang lain kan ini sudah ada madam dan udah bisa dikelola. Dikelola karena apa? Karena masyarakatnya membayar. Saya membayar 50.000 tiap bulan. Yang warga perantauan gitu 50.000, pendatang 50.000, yang lokalnya 20.000 Sanembang gitu. Kita siap kok, tapi dengan catatan sudah memilah, itu udah jalan. Nah sekarang ada di tempat misalkan di perkotaan dengan ada problem seperti itu, pasti pemerintah udah melihat apa sih kelanjutannya yang harus dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan, sudah dipikirkan. Contoh Bandung memikirkan apa? Kan nggak bisa dibelikan sekarang orang baru ketok, baru paripurna kan. Paripurna kemarin ini. Nah, harusnya kan udah dari tahun-tahun sebelumnya bisa kalau ngomongin keseriusan. Kan evaluasi kan. Mungkin waktu itu belum ledakannya belum seperti sekarang. Ya, waktu itu masih kepupungan sekarang ini semua. Kita harus akui itu kepupungan semua. Karena surat menteri itu. Artinya saat ini kalau saya mau pendapat biarkanlah ini berjalan dulu. Berjalan dulu sambil berevaluasi. Jadi tidak lagi mengeluarkan suatu isu-isu yang baru-baru lagi karena ini problemnya tentang sampah,
Ada lagi kemarin giringannya seret itu kenapa ditutup karena mau dipakai mall apa. Ya begini ngapain? Bawa ke sana lagi. Itu nanti pertanyaan yang ke situ. Ya, yang kembali ke anggaran. Tadi kan Pak Tu menyampaikan anggaran. Kira-kira kita ngomongin politik anggaran di Pemprov, di Pemkot sama Pemkab ya. Pak Tu mungkin tahu kemarin waktu di podcast yang ada sempat menyampaikan anggaran, politik anggaran. Memang makanya saya katakan karena problemnya adalah kepupungan. Surat itu menekan. Jadi kan belum tempat diproyeksikan di anggaran 2025. Sehingga kalau kita bicara soal komitmen pemerintah memang sangat rendah. Saya katakan anggaran kehutanan ketika APBD induk itu kan 60 miliar. Itu pun dibedah. Kalau dibedah lagi, itu di mobil saya itu ada tebal begini APBD 2025. Ketemu angkanya bahwa untuk TPA Suwung itu pengelolaan TPA Suwung itu teralokasikan hanya 24 miliar saja dari 60 miliar itu. Untuk Tebe Modern dengan segala macam sosialisasinya itu sekitar angka 2 miliar itu. Ya, kalau dalam bentuk anggaran pembedahannya kalau dihitung dari anggaran tentang yang Pak Pudu sampaikan ya kecil dibilang itu. Tapi tambahkan dong anggaran yang turun ke desa adat dalam hal penanganan sampah. Jadi dalam artian Pemprov sudah menyerahkan dana-dana khusus dana desa adat dipakai untuk pengolahan sampah. Itu ditambahkan juga dong. Baru global semuanya berapa kan begitu. Kalau dilihat dari anggaran penanganan sampah di dinas ya segitu kecil. Tapi kalau ditambah dengan anggaran yang disalurkan oleh pemerintah ke desa adat 1.400 sekian desa adat semua menerima dana dari pemerintah provinsi untuk sektor penanganan sampah, ya itu jadi besar. Tapi jadi, saya beda. Maksud saya anggaran itu baru sekarang disampaikan. Sebentar ribut-ribut ini. Yang mau tanyakan, apakah dengan anggaran itu, Pade tahu kira-kira di anggaran itu kan ada peruntukannya sekian persen. Pade tahu berapa persen dipakai untuk penanganan sampah? Kalau tentang persen saya nggak berani menyampaikan tentang sini. Kira-kira sekitar 10%-nya dipakai untuk penanganan sampah. Karena itu yang sekarang lagi problem kan. Berarti diserahkan ke desa adat masing-masing. Desa adat yang diserahkan artinya untuk role modelnya sudah diberikan, tetapi inisiatif untuk pengembangannya diberikan kepada desa adat untuk pengembangan seperti apa. Betul, lanjut. Maaf yang potong lebih. Kalau konsep saya kenapa agak berbeda pendekatannya tidak membedah anggaran dari BKK Desa Adat itu ya? Karena wewenang provinsi itu kan Sarbagita Suwung. Hari ini kan kita bicara soal Suwung. Tiga kabupaten aja ya? Dua kabupaten. Dua kabupaten yang ada di Suwung itu. Denpasar dan Badung. Ya, Badung 200 ton masuk ke sana dari 600 ton. Denpasar 1.005 ton yang masuk ke sana. Kan pembedahannya di situ. Sehingga maksud saya, kalau memang concern pemerintah, makanya saya katakan tidak relevan juga ngomong anggaran, karena ini semua kepupungan gitu. Semua kepupungan. Kalau memang dari awal, nanti di APBD perubahan ini kita akan cek. Apakah pemerintah kemudian serius mengolah sampah. Saya baru di APBD Induk, saya dapat 24 miliar. Maka seharusnya di APBD perubahan, sayangnya sudah ketok palu APBD perubahan, apakah di situ sudah diakomodir atau tidak, maka apa yang disebut dengan kemudian di Kota Denpasar ada TPST, itu harusnya masuk di situ, anggaran-anggaran itu. Tidak sekedar misalnya pemerintah Kota Denpasar hanya membuat 4.700 Tebe Modern, tapi bagaimana merevitalisasi 4 TPST ini. Itu sebetulnya yang jauh lebih seksi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sampah di sini. Karena kalau tidak semuanya masih kesuwung gitu. Makanya pembedahannya nanti pada APBD kota seperti apa, APBD kabupaten. Saya juga sudah mendengar bahwa Adi Arnawa akan menyiapkan 10 insinerator dan itu sangat bagus, berita sangat bagus. Akan berusaha menyelesaikan untuk tidak membawa ke Suwung, berarti 200 ton tidak akan masuk ke Suwung kan. Nah, tapi bagaimana yang residu yang terjadi di Suwung ini yang kemudian kita harus kelola dengan baik. Saya sebelum ke sini sempat saya tanya, karena tetangga saya 2 rumah itu langganan pengelola jasa swalayan sampah. Saya langganan di sana. Pak, masih buang sampah di sana? Di Suwung masih. Dua-duanya iya. Kapan ditutup? Nanti akhir Desember baru dilarang buang sampah organik. Makanya itu pun hari ini sebenarnya semua truk masih ke Suwung. Masih ke Suwung. Oke. Nah, ini yang saya lihat. Oke. Kembali ke Pade. Kalau kita ngomongin anggaran seperti Pak Tu bilang ini terkesan kepupungan memang ya. Kepupungan karena kalau saya ngomong secara lawakan ini. Iya. Kalau nggak ada rame-rame kayak begini ini bupati wali kota mungkin udah ribut-ribut kan. Berarti ada
Tapi kan ada bagusnya juga kita ramaikan. Ada bagusnya kepupungan, tapi kepupungan habis kepupungan kan bangun. Oh, bangun ya. Kalau habis kepupungan langsung nyeriap mati mana jelek. Ini kan bagus kepupungan bangun untuk melihat apa masalah yang terjadi. Ayo kita selesaikan bersama. Kepupungan bukan artinya kepupungan itu jelek. Kalau kepupungan jangan sampai juga nanti penonton juga netizen, Pak Lola pasti Bu. Saya siap dikritik kalau memang udah. Saya siap mau dihujat mau bagaimana. Lola apa Jepang benar kan bukan begitu masalahnya kan. Sekarang saya melihat bagaimana masyarakat sudah menjalankan program dari pemerintah, sudah berjalan. Cuman ada kis di Denpasar. Karena situasional tentang penutupan TPA, jadilah ribut. Di Denpasar karena media begitu kencang, naik ke permukaan media, disambut oleh media podcast apa itu jadi ribut. Ribut itu, habis itu Ibu Gu, Pak Gu, setiap ada kegiatan wartawan ada statement tang panas terus nyambung iya saya gini wah kenapa ini kok ribut di bawah kok nggak ada ribut kecuali ributnya meluas sampai di masyarakat ini enggak ada madem di ributnya di mana gitu saya mungkin Pak De belum lihat kemarin sempat lihat waktu Cikar di kantor gubernur. Mungkin kan nggak gampang itu kalau masalah politik itu gampang untuk mengarahkan semua itu. Oh berarti Pak De menyampaikan itu ada terkesan ada yang mengarahkan. Iya kalau nggak memang seperti itu kan ini permasalahannya bukan permasalahan tentang seluruh Bali, hanya komponen beberapa tempat titik misalkan di wilayah kota lah. Nah sekarang ini kan regional gubernur walaupun dia ada di Denpasar di bawahnya ada kan wali kota. Ya gimana cara menyelesaikan? Makanya itu dah yang saya sering semua tembakannya itu bahwa ini adalah keputusan pusat, tembakannya langsung gubernur. Tembakannya. Jadi sasaran-sasaran yang sebenarnya bukan wewenang daripada pemerintah provinsi jadi kena. Tapi itu nggak masalah karena kebebasan suatu pendapat publik sekarang ini benar-benar bagus ya, bebas. Demokrasi ya. Demokrasi sangat luar biasa. Oke, bagus. Jadi saya harus diklarifikasi. Kenapa larinya Pak Gubernur? Karena TPA sumber masalahnya itu adalah di penutupan TPA Regional Suwung. TPA Regional Suwung itu wilayah provinsi memang gitu. Jadi kalau itu misalnya wilayah kota lain ceritanya gitu. Itu sebetulnya Pak ada triggernya. Jadi kenapa ke Pak Koster? Karena Pak Koster sebagai gubernur lah yang punya otoritas terhadap pengelolaan TPA Suwung yang ditutup itu, ributnya di sana. Oke. Terkait ribut TPA Suwung juga tadi Pak Kadek menyampaikan bahwa ini jangan diarahkan ke nanti ada mall atau apa. Pak Dung lihat gimana? Iya. Status TPA Suwung ini sekarang seperti apa kira-kira? Kalau konsep ideal saya lepas kemudian kita bicara Anasir yang berkembang sekarang itu. Kalau saya secara pribadi berharap itu kemudian kalau memang harus ditutup dia jadi hutan kota. Kalau kita bicara prioritas pertama, kalau urutan-urutan cara saya berpikir, saya kan pengen ada instalasi pengelola sampah besar, ya kan? Karena kita mau berbicara bagaimana memproyeksikan pengelolaan sampah di Bali. Katanya Pak Koster punya visi pembangunan Bali 100 tahun itu kan. Mau 100 tahun ke Bali, suka tidak suka itu harus diwujudkan. Tidak bisa dengan standar-standar ini karena dia tidak bisa mengcover seluruh cara-cara tradisional seperti sekarang ini, hanya sebagian kecil saja. Memang harus ada pengolahan besar. Kalau dia pengolahan besar, maka tempatnya di mana? Ya tetap harus di Suwung, setuju. Itu pinggir pantai. Dan di situ sudah ada bahan baku sampah. Itu kan kenapa harus digeser ke tempat lain? Pertanyaannya, kalau digeser tempat lain ada tempat nggak? Apa tidak resisten nggak? Ditolak sama masyarakat. TPST Siman Keterlangu saja ditolak. Padang Sambian Kaje akhirnya hanya menjadi daur ulang saja, tidak jadi pabrik karena ditolak juga sama masyarakat. Kan ini persoalannya. Jadi kalau memang tidak ada lokasi lain, maka ketika berbicara soal di mana kemudian instalasi pengolah sampah besar itu ya rekomendasinya adalah di Suwung itu. Kalau kemudian kita bisa mewujudkan itu kemudian di tempat lain dan tidak resisten, jadikan Suwung itu kemudian hutan kota yang besar. Kalau tidak, dia harus dikembalikan ke sana. Karena di situ 32 are, saya kira dua fungsi pun bisa. Kalau tidak salah 32 hektar, 5 hektar saja memerlukan lokasi untuk pembangunan instalasi pengolah sampah berbasis listrik itu. Yang menghasilkan energi listrik itu saya konfirmasi dari beberapa sumber cuma 5 hektar. Selebihnya berarti hutan kota. Tidak usah nyari tempat lain. Nah kalau memang bisa di situ silakanlah.
Tapi kalau instalasi pengolah sampah tidak terwujud, semua tidak terwujud, lalu tiba-tiba itu kemudian mau ditutup permanen, kan ada sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Karena ada sesuatu. Begini, kalau masalah apa yang akan mau dilakukan itu saya nggak pikir ke sana. Mau hutan kota, mau mall, mau hotel, investor datang, kalau memang itu bermanfaat bagi masyarakat mau gimana? Terserah mau gimana ya. Nanti kan biar pemerintah yang mengkaji, untuk ini udah bagus. Itu contoh dulu pernah saya, itu sekarang masih Direktur Jasa Marga itu Karim, itu yang ngelola tol itu datang ke ruangan saya, ke meja saya, mau buat kura-kura. Apa yang saya bicarakan? Pak, ini masih udah selesai barusan ribut tentang pro kontra, masalah tentang reklamasi Teluk Benua. Kok Bapak sekarang bawa begini lagi? Bapak ilmunya kan ngurus jalan aja urus hotel lagi, restoran orang. Memang seperti itu, karena kalau investor program yang di utara nanti saya nggak sebut nanti, ini untuk ini, tapi coba lihat gambarnya, ada hotel, ada bla. Saya gini ya. Gitu. Jadi Pak De udah tahu sebenarnya itu ada rencana bangun hotel, restoran. Nggak tahu. Saya untuk tapi kalau TPS ini? Ya, TPS. Oh, saya nggak tahu. Nah, yang dimaksud tadi itu apa namanya, BTID. Oh, di BTID. Bukan. Jasa marga tol, pengelola tol. Itu mau ada dibuat penyung begitu di samping jalan tolnya itu. Oh, jalan tolnya. Di reklamasi itu. Di tempat reklamasi yang dulu ditolak itu. Kan saya marah lagi, jangan dong ada program begini lagi. Itu beda itu lagi ya. Ya itu dah, makanya saya berani bilang karena pengalaman saya. Ya. Jadi kalau misalkan sekarang TPA itu mau dijadikan apa gitu, itu kan di luar dulu. Nah, sekarang saya masuk lagi dengan Pak Putu menyampaikan tadi. Di sini ditolak. TPA-nya kan begitu, di sini ditolak, masyarakat mau buat di sini tolak. Kan itu kejadian nih di seluruh Bali. Mana mau desanya mau dijadikan. Dari penolakan itulah pemerintah membuat program, ayo kita bawa ke sumber masing-masing dulu. Karena mengejang singnya jangan gitu lanjut nih. Jadi menurut Pak De ini program sementara saja atau bukan. Untuk karena pengalaman penolakan desa yang mau dijadikan TPA. Contoh di Klungkung, di Pikat, mau dijadikan di Temesi. Karena ada penolakan. Dengan penolakan itulah, ayo kita selesaikan yuk penyakit kita, sampah kita di desa masing-masing. Jangan buang ke desa lain karena ada penolakan. Pelan-pelan. Nah, kalau ada di perkotaan misalkan pabrik, restoran, sampahnya mau dibawa kemana? Itulah yang akan dipikirkan oleh pemerintah untuk TPA di mana akan dipakai gitu. Ini kan terkesan seperti kembali lagi ke kepupungan jadinya. Ya. Cuman ngambil tindakan untuk 1-2 tahun. Iya, saya setuju dengan kepupungan, tapi kepupungan bangun ya kan. Kepupungan mati baru jelek. Ini kepupungan untuk melihat program yang sudah berjalan. Tapi kalau nanti seandainya 5-10 tahun ke depan, apakah program ini kepupungannya gara-gara apa? Karena keputusan menteri itu kan. Kalau nggak gitu nggak kepupungan. Karena ada kasus itulah, case itulah yang menjadi ini. Apalagi Pak Putu di podcast lu. Kan saya lihat, saya orang politik loh. Pak Putu sempat menyampaikan begini. Saya sudah sampaikan dengan Pak De Gajah untuk bisa lobby ke pusat. Kalau masyarakat secara awam melihat, itu dibawa ke pilgub lagi. Dibawa ke ranah politik lagi antara Koster dan Gajah gitu. Ini udah selesai. Jadi ranah kasus ini jangan dibawa sigsag A, B, C lagi ditambahin. Jadi pasti akan runyam. Kalau tentang kasus sampah, ayo bicara tentang sampah. Kalau bicara tentang yang lain nanti ke depan misalkan Bandara Bali Utara, ayo Bandara Bali Utara kita beda. Ayo kita biar satu-satu gitu. Masalah DPD RI, saya berapa kali kritisi pete-pete kan, munyi-munyi kan, mengkritisi daerah tapi nggak berbuat apa-apa. Ayo saya tantang orang-orang itu. Karena saya paling seneng diajak seperti Pak Putu. Duduk begini gitu kan. Jadi kadang-kadang kan ada sudut pandang Pak Putu begini, saya sudut pandangnya begini. Contoh ini biar masyarakat gampang mengerti. Pak Kade, Pak Lola, kalau Pak Kade mau ke Karangasem lewat mana? Oh, saya lewat bypass. Kenapa lewat bypass? Biar cepat sampai di Karangasem. Sekarang ditanya sama Pak Putu, belum tentu loh sama jawabannya dengan saya. Pak Putu, kalau Pak Putu mau ke Karangasem, mau lewat mana? Oh, lewat Bangli. Kenapa lewat Bangli? Oh, biar saya dapat main ke Batur. Tapi sasarannya sama.
tujuannya sama ke Karangasem, tetapi dengan jalan yang berbeda gitu. Dengan jalan berbeda inilah pinter-pinternya orang ini mempengaruhi. Setelah dapat mempengaruhi, tidak bisa mempengaruhi voting. Siapa yang lebih banyak suaranya, ya itu harus diikuti. Nah, setelah mengikuti yang tidak diikuti, ya harus menghormati dari keputusan politik itu gitu loh. Jadi program pemerintah yang ada sekarang sebenarnya sudah berjalan, sudah lama berjalan dan prosesnya membaik. Dan yang paling saya senang dengan masyarakat Bali, beda dengan kualitas SDM masyarakat di seluruh Indonesia, masyarakat Bali beda loh kualitasnya itu, cepat mengikuti. Cepat sekali mengikuti, tidak ada satu perkataan. Karena apa? Saya menyimpulkan, kenapa masyarakat Bali sangat peduli dengan sampah? Karena merasa bahwa Bali itu adalah pariwisata. Yen sampai kini bumi sampah menggeledangkan yang sing rage menahin tamu kasing teke bahasing dang meli tapi tamu sing teke kini api isunya sampai keluar. Ada perasaan begitu gitu loh. Jadi ada rasa masalah itu adalah masalah kita bersama, itu yang paling bagus kan. Oke, masalah kita bersama. Pak tuh. Saya komentari dulu dua hal tadi itu ya, soal Pade Gajah karena sudah dibawa ke ranah politik. Kenapa saya harus berkomunikasi ke Pade Gajah? Saya sebetulnya ingin membantu Pak Koster dalam konteks karena pemerintahan hari ini adalah di bawah Prabowo. Tolong informasikan ke Menteri Lingkungan Hidup melalui jaringan di istana agar tidak menekan daerah-daerah termasuk di Bali dengan SK itu. Ya. Dan apa yang terjadi 2 hari kemudian kan ketika peresmian Koperasi Merah Putih segala macam Julhas persis kemudian dalam tanda kutip seperti merevisi kan SK Menteri itu dan memberi transisi 2 tahun kan. Saya tidak tahu apakah kemudian informasi yang kita sampaikan via De Gajah untuk disampaikan kepada pemerintahan Prabowo kan dia lebih efektif hari ini. Nggak ada urusan soal rivalitas Pak Kade, nggak ada urusan, jangan dibawa ke sana. Loh, hari ini saja kemudian ketika bicara Pak Koster sudah pernah kok kembali lu kemarin retreat itu gitu. Bagaimana bisa menghubungi Prabowo gitu misalnya. Maksudnya penilaian masyarakat pasti akan menilai ke sana. Iya, nah artinya Pak Kadek sudah menilai lebih dulu karena politik, maka saya klarifikasi, nggak ada urusan itu. Bagi saya urusan saya adalah siapa yang aksesnya lebih kuat. Sama hari ini ketika kita diskusi hari ini saya sedang membereskan soal gas LPG misalnya, saya cari akses-akses yang kuat yang bisa kemudian membantu. Nah, itu problem yang pertama, yang perbedaan saya. Yang kedua adalah tadi ada statement oleh karena TPA ini ditolak maka sudah benar penuntasan basis sampah berbasis sumber selesaikan di desa masing-masing. Pertanyaan saya adalah tadi sudah sepakat di kota perkotaan kompleks lagi bagaimana menjelaskan di kota Denpasar yang catatan saya dari 44 kelurahan itu hanya bisa efektif kemudian dibuat di 4 desa saja. Desa kemudian Padang Padang di atas ini. Ya pokoknya di daerah-daerah pesisir begitu ya. Belum lagi ketika bicara tekstur tanah gitu. Tekstur tanah untuk tebe modern itu tidak sederhana. Kalau dia tidak dalam bentuk tanah liat untuk bisa mengurai nggak bisa. Kalau struktur kapur segala macam nggak bisa dia gitu. Jadi kompleks persoalannya. Poin yang ketiga, seberapa efektif? Tadi saya sudah buat hitung-hitungan. Jadi kalau harus saya jelaskan hitungan-hitungan itu silakan nanti kalau diperlukan. Maka 4.700 tebe modern itu pun dan itu pun satu rumah tangga ya. Saya tidak ingin mengatakan menolak program tebe modern, tapi saya ingin mengajak kita realistis dengan tebe modern ini. Satu rumah tangga kalau bikin tebe modern tidak bisa satu, Pak Kande, harus 2 minimal. Kenapa 2? Karena untuk proses pemadatan dan penuh satu tebe modern yang tingginya 2 meter dan diameternya 1 meter itu butuh waktu 6 bulan. Tapi untuk proses pengomposan butuh waktu 12 bulan. Jadi kalau dia 6 bulan sudah penuh, kan sampah yang selanjutnya ini dibuang kemana? Kan harus ada tebe modern baru di situ di sebelahnya. Nah, ini dipanen komposnya baru bisa. Problem lagi, sudah sempat viral. Di daerah mana itu ada TPST, sudah menghasilkan kompos tapi tidak diakomodir sama pemerintah, numpuk komposnya di gudang. Banyak persoalan. Apalagi kita bicara soal tebe modern ini hanya suplemen. Jadi kalau kita makan itu tebe modern itu kayak buah lah itu. Tapi yang namanya kemudian instalasi besar pengolah sampah ini dan TPST segala macam itu ibarat nasi sama lauk segala macam itu. Jadi kalau ada buah, baguslah gitu kan kira-kira begitu. Jadi silakanlah dalam proses edukasi untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ini bagus. Sehingga dia pelan-pelan mulai mengurangi. Tapi berharap betul bahwa dengan program sampah berbasis sumber ini akan menyelesaikan omong kosong itu saya kira. Kita punya hitung-hitungan ini. Omong kosong, Pak De.
Kalau saya kan menjawab apa yang disampaikan Pak Putu tentang tebu modern. Dari hitungan Pak Putu perlu 2 tebu modern. Iya. Ya, gitu. Nah, mudah-mudahan pemerintah dengar sekarang ini. Ini anggaran induk nanti pemerintah Provinsi Bali mau menganggarkan kepada seluruh kakak Sekian 2 tebu modern. Kan tadi bilang Pak Putu kan itu berhasil, artinya memecah lah. Kalau memang kurang, ya tinggal buat lagi. Dianggarkan oleh pemerintah. Lewat mana? Lewat desa adat. Ya masuknya ke desa adat. Desa adat sekarang yang akan gini. Ya biar benar dana itu dulu. Jangan dana tebu modern jadi judi online. Jadi menurut tebu modern, nah, inilah yang Tiang bilang program yang sudah berjalan kalau memang bagus. Tidak pasar nggak bisa, tidak semua tempat bisa bikin tebu modern. Itulah maksud saya kan begitu. Ya, Itu benar. Yang tebu modern yang sudah ada sekarang ini dibuat. Sekarang problematika yang ada di perkotaan itu pasti yang akan dilaksanakan seperti penggabungan antar desa itu sudah dilakukan komunikasi itu. Jadi tentang program pemerintah yang berjalan sekarang ini kan sudah lama ini. Evaluasinya boleh terus. Dan yang paling senang sekarang kan masyarakat ada yang memvideokan saya lo begini buat ini kan edukasi. Kan ini penting, bagus sekali. Waduh. Jadi respon masyarakat itu saya lihat itu positif. Justru yang negatif yang ngomong gede itu mereka yang bedak itu kayak apa tuh? Dalam kata lain seperti ini, Pak Dek tadi menyampaikan bahwa saya tidak peduli. Kita kembali ke TPA Suwung lagi. Saya tidak peduli nanti TPA Suwung mau dipakai apa. Kalau Pak Tu menyampaikan bahwa TPA Suwung harusnya kalau tidak dipakai TPA nanti dipakai hutan kota. Nah, jangan sampai ini statementnya ya. Jangan sampai nanti masyarakat kita yang sudah manut mengikuti aturan segala macam tahu-tahu TPA Suwung ini berubah jadi mall. Tahu-tahu TPA Suwung ini dikasih investor. Jadi masyarakat Bali sendiri ngikuti aturan, sudah baik, sudah berlaku baik, ngelola sampahnya sendiri. Tapi aset-aset yang harusnya dibagi untuk kesejahteraan masyarakat Bali dinikmati oleh orang luar. Itu yang terjadi dari hasil diskusi Tiang sama teman-teman media juga. Ya. Karena kenapa Tiang bilang seperti itu? Contoh, sekarang ada nggak jauh-jauh dari TPA Suwung, BTID. Pak Putu tahu, ada tahu di BTID itu berapa persen sebenarnya sekarang yang bisa dimanfaatkan oleh warga lokal atau masyarakat Bali dan berapa persen oleh investor. Nah, kembali lagi ke Pak Dek. Pak Dek melihatnya seperti apa sekarang? Posisi TPA Suwung terhadap BTID atau BTID terhadap TPA Suwung? Apakah ini pikiran orang liar ya? Apakah tidak mungkin karena BTID ada di situ, TPA Suwung ini didesak untuk ditutup atau dibersihkan? Kalau saya ya, masalah tentang TPA Suwung dibersihkan. Ini saya terus terang dulu sudah pernah menyampaikan. Kalau memang Pelindo 3 mau fokus tentang pariwisata, tentang wisata kapal pesiar, benua pindahkan ikan. Harus berani mengambil suatu keputusan walaupun nanti akan menjadi polemik juga. Itu sudah dipindahkan sekarang kan? Saya ngomong begitu dulu dalam persidangan. Ya. Dengan Pelindo 3, pindahkan ikan, fokuskan di Jembrana. Karangasem, jangan berpikir membuat bandara dermaga untuk kapal pesiar. Lebih baik jadikan dermaga kapal untuk ikan dari timur masuk di sana. Tangkap di sana. Jepang luar biasa dalam hal penanganan perikanannya. Kalau boleh saya sampaikan, itu hasilnya melebihi daripada hasil kapal pesiar. Fokus. Nah, nanti Pelindo 3 fokuslah tentang pariwisata. Nah, kalau pariwisata tidak mungkin dijadikan satu dengan TPA seperti itu dekatnya. Tidak mungkin pariwisata dijadikan satu dengan gas. Gas pindahkan ke Telukan Bawang. Makanya ada waktu SBY Budiono itu ada program MP3EI, program percepatan pembangunan Indonesia Timur Koridor 8 Bali NTB NTT. Dari Denpasar menuju ke Singaraja terowongan dulu. Terowongan dibagi 2.
atasnya mobil, di bawahnya kereta. Itu gambarnya ada. Makanya gas dipindahkan ke sana. Jadi total di sana itu pariwisata. Pariwisata untuk apa? Kalau kita berpikir, wah itu tempat TPS, jangan dibuat gini-gini. Kalau memang itu bermanfaatkan besar bagi masyarakat Bali, Pelindo 3 itu benar-benar konsentrasi tentang pariwisata kapal pesiar, dan memang benar-benar yang berkualitas dunia gitu, tidak tanggung-tanggung membuat. Makanya dulu jembatan Tanjung Benua Serangan, kenapa saya menolak, itu pemerintah provinsi, itu jangan mentang-mentang itu programnya pemerintah provinsi tol itu. Tol itu bukan Bali Mandara pertama namanya, Baruna Bali Tol. Saya berempat itu, Pelindo 3, Angkasa Pura 1, BTDC, itu kita rapat di restoran kami. Menolak jembatan, solusinya apa? Tol. Ditolak tadinya pada masyarakat. Tapi ini tol ini beda dengan tol yang swasta, tol merah putih, makanya bisa sepeda motor subsidi kan. Nah seperti itulah. Nah sekarang kalau misalkan sampah, saya positifnya gimana? Daerah pariwisata. Masa pariwisata untuk yang datang itu siapa? Toh juga bawa uang untuk kita di Bali. Nah masalah tentang investasi yang tadi bilang tentang BTID. Tentang masalah tentang kontrak investasi, kita jangan menyalahkan investor. Ini kan sudah ada pemerintah yang bekerja sama kan, bekerja sama dengan investor sendiri. Bagaimana saya belum tahu seperti apa. Jadi tidak kita berpikir bahwa investor itu yang datang itu perangkat negatif, Den. Jadi positifnya kalau memang contoh ini, kalau memang tempat itu hasilnya dikontrakkan kepada swasta menghasilkan 60% positifnya, 40% jeleknya. Ya harus kita mengambil suatu sikap, jalankan, enggak ya enggak kan gitu. Ya pasti ada pro dan kontra. Kadang-kadang ada investor datang, maklarnya sih ngalegai, kadang-kadang kayak uyut masih gitu. Jadi masalah kecil-kecil yang seperti itu, yang Tiang maksudkan itu, di seluruh Bali ini, itu dulu sudah pernah Tiang adakan suatu diskusi, kadang-kadang kalau dulu 2009 itu DPR RI, DPD, DPR Provinsi, kita kompak itu, saya udah mengusulkan, daripada Pulau Bali ini, petakan dulu, ini untuk apa, ini untuk apa. Harus berani, walaupun dia itu BUMN, ada di Bali, harus berani pemerintah untuk menyampaikan, saya mau begini, bagus nggak? Pelabuhan Benua, konsentrasi pariwisata, kapal pesiar. Sisanya out. Oke. Makanya itu udah terjadi sekarang. Terjadi. Pak Tung, lihatnya gimana? Sama. Di statement saya sebetulnya saya tidak peduli apakah BTID itu diuntungkan atau tidak diuntungkan dengan dia kemudian ditutup gitu ya. Kalau dalam konteks itu sepanjang dia menjadi hutan kota. Tapi itu prinsip sikap saya terhadap persoalan ini. Asalkan kemudian dia menjadi hutan kota, paru-paru kota Denpasar, no problem. Karena kalau ia kemudian menjadi mall atau apa, di sini perbedaan saya. Bukan soal untuk 60%, tidak. Kita sekarang sudah bisa melihat kalau BTID muncul itu kreditnya kayak apa. Di situ lagi muncul industri pariwisata, akomodasi segala macam itu, sementara kita tidak boleh bikin jalan layang. Saya sedikit Pak Pur ya. Jangan dibilang baru saya ngomong begini saya udah tahu tentang apa yang mau dibuat. Saya nggak ada konteks begitu. Jangan sampai nanti masyarakat, lola tuh hitungannya otaknya di pes-pes. Saya nggak tahu mau dipakai apa, saya nggak tahu. Jadi bayangkan BTID yang kemudian menjadi daerah yang sangat hegemonik di situ, bangunannya dengan seluruh mobilitas yang sangat tinggi akan membuat suasana di selatan Krudit, apalagi kemudian Suwung dibangun menjadi daerah akomodasi pariwisata. Ini baru ada ikon saja gitu, di Sanur sudah macet, baru ada Living Mall saja sudah macet apa. Kalau kita belum bisa menuntaskan problem transportasi kita kemudian ada di situ, menurut saya kalau saya di level pengambil keputusan saya tolak itu. Karena pasti masyarakat saya akan stres itu di jalan dan seterusnya. Nah ini poin yang pertama yang saya katakan. Yang kedua, pada bulan Februari, silakan di browsing, itu sudah ada statement resmi dari pihak Kek Kura-Kura itu untuk minta membersihkan TPA Suwung agar segera dibersihkan. Itu pada bulan Februari. Kemudian muncul surat menteri ini untuk segera pendamping. Apakah kemudian ada kaitan? Segalanya sangat mungkin karena kita sudah punya pengalaman buruk soal reklamasi Teluk Benoa. Iya kan? Reklamasi Teluk Benoa itu kan mengubah Perpres itu. Di mana Perpres itu kemudian diubah pada eranya SBY, kalau nggak salah Perpres 53 tahun 2014 gitu ya. Yang salah satu pasalnya daerah Benoa itu sebenarnya awalnya adalah konservasi
kawasan konservasi kemudian menjadi pemanfaatan umum. Bangunlah kemudian Tol Bali Mandara itu kan. Tol Bali Mandara itu kan sebetulnya niatnya investor yang dibawa. Kalau kita lihat kan ada cekungan itu yang sebetulnya mau dibawa ke bawah. Artinya apa? Kita udah pernah dikadali nih rakyat Bali gitu ya. Makanya jangan lagi kemudian kita dikadali untuk yang kedua kalinya. Betul, rakyat sudah saya sepakat bagaimana kemudian sisi positif dari ribut-ribut sampah ini kemudian menggerakkan masyarakat untuk aware. Kalau itu saya sepakat. Hampir di semua lini masyarakat kemudian mencoba untuk membantu pemerintah. Ini bagusnya orang Bali gitu, mungkin dengan catur wisesenya gitu ya. Taat pada pemerintah segala macam. Saya setuju itu. Semua gerakan itu di level bawah ada. Betapapun saya mengatakan itu tidak cukup mengcover seluruh persoalan besar sampah kita ini. Tetap harus diselesaikan di tengah dan dihilir gitu ya. Itu hanya bisa mengcover barangkali sekitar mungkin 20% saja dari problem kita. Tapi ketika bicara TPSO, jangan main-main. Kepatuhan rakyat begini akan marah, akan meledak kalau tiba-tiba kemudian itu sudah rata, investor masuk di situ. Saya masih bersyukur nih, Pak Koster terang-terang ngomong bahwa itu hanya akan dipakai sebagai taman kota. Mudah-mudahan beliau konsisten dan siap. Karena tekanan bisa saja datang dari Jakarta, dong. Berubah bisa gubernurnya kalau ditekan itu. Apalagi ada politik sandra, gitu kan sering terjadi itu. Bisa jadi perubahannya setelah Pak Koster tidak jadi gubernur, bisa jadi. kan tidak tahu kan. Apapun bisa terjadi. Jadi bapak-bapak berdua kita tak terasa ini udah satu setengah jam loh. 1,5 jam. Mungkin nanti kita cari waktu lagi ya, kita ngobrol ya. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin yang minta closing statement dari Pak Kadek. Ya, terima kasih Pak Putu, Tiang di tempat yang baik ini. Jika ada salah kata yang Tiang sampaikan menyinggung daripada perasaan Pak Putu, Tiang mohon maaf. Di tempat ini tidak ada sedikit pun rasa Tiang jelek kepada kakak Tiang sendiri, karena apalagi sering teman diskusi. Dulu pernah dibilang caleg gagal tidak dilantik, bukan gagal mensosialisasikan diri kampanye. Cuman masyarakat sekarang kadang-kadang kan beda-beda. Jangan sampai orang sing pilih kadang-kadang itulah politik sekarang itu berjalan. Tetapi intinya untuk dalam pembahasan ini ya biarkanlah pemerintah untuk menjalankan program yang sudah berjalan ini. Mungkin ada kekurangan-kekurangan daripada perjalanan daripada program ini, mari kita bersama-sama Pak Putu, siapapun itu yang ada di Bali, makin banyak memberikan masukan kritikan kan itu makin bagus untuk bisa menjadi asupan gizi kepada pemerintah provinsi. Jangan juga provinsi saja, kalau bisa pertama yang harus ditembak itu jangan langsung gubernurnya, bupatinya dulu kalau mau saudara. Jangan sampai masyarakat di Karangasem komentar langsung nembak ke atas. Karena kan ini sekarang kan masing-masing regional kan ada penanggung jawabnya sekarang. Bupatinya harus itu. Misalkan ada di Karangasem pada kecil, bupatinya diserang. Diserang dalam artian dikritisi, digelungkungnya. Nanti setelah seperti Pak Putu jalankan kemarin dan lihat, kalau nggak ada euforia seperti ini, semua kerepakan. Kalau yang dibilang tadi kepupungan, tapi kepupungan bangun untuk mencapai tujuan bersama-sama. Lebih baik. Oke. Silakan Pak Tu. Ya, karena Pak Kadek juga tidak ada suasana apapun gitu. Pada saya juga sama. Makanya tadi pun ketika baru datang segala macam tetap say hello. Iya. Karena bagi saya perbedaan pandangan itu sebuah keniscayaan ya. Tapi persaudaraan, persahabatan tidak boleh memutus itu. Hari ini mungkin kita berbeda pandangan dalam satu hal. Jangan-jangan besok di tempat yang lain kita akan bersama. Itu clear. Sering terjadi. Karena itu saya tidak pernah baper soal-soal seperti itu. Dikritik sama segala macam, nggak pernah baper soal itu. Itu yang pertama. Sama pikiran saya. Saya masih sahabatnya seorang Kadek Arimbau gitu. Seperti kemarin. Poin yang kedua adalah ketika bicara seluruh diskusi kita hari ini, saya dalam posisi yang mendukung penuh usaha-usaha pemerintah hari ini. Dan itu sudah bagus. Saya apresiasi Denpasar yang sudah menganggarkan di APBD dengan turbo modern. Saya apresiasi Badung dengan insineratornya. Lakukan itu terus sesuai dengan fungsi masing-masing. Saya juga senang masyarakat bergeliat sekarang gitu ya, aware pada ininya masing-masing lakukan. Tapi jauh lebih penting kita bersama pengambil keputusan gubernur dengan 4 kabupaten kota ini memastikan bahwa problem ini tuntas 2 tahun. Pesan politik saya sederhana saja bahwa langkah-langkah yang sudah dilakukan sekarang ini, kalau misalnya tidak bisa menuntaskan problem sampah yang serius selama 2 tahun, memang hari ini sudah harus berpikir keras misalnya untuk mendatangkan investor. Jadi maksud saya,
level gubernur, level wali kota segala macam. Jangan terjebak pada persoalan-persoalan teknis, ingin tebel modern segala macam. Kalau iya cuman bisa menyelesaikan 20% sampah. Oh ternyata untuk 100 tahun visi pembangunan Bali kita harus punya mesin pengolah sampah yang bisa mengcover sampai 10.000 ton misalnya. Kenapa mumpung ada waktu tidak mulai sekarang dikomunikasikan sedemikian rupa? Apakah nanti terwujud pada gubernur berikutnya? Mudah-mudahan. Tapi visi saya seperti itu, sehingga di hulu kita gerakkan masyarakat, di tengah kita gerakkan wali kota bupatinya, di hilir kita berharap gubernur memikirkan proyek besar ini begitu. Terima kasih. Oke, nggak terasa pemirsa Bali News ID, sekian dulu perbincangan hangat kita. Sudah daging semua. Sudah daging semua ini, beneran. Yang susah memilahnya tadi, memotongnya juga susah. Tapi apapun itu hasil perbincangan kita tadi, semoga sedikit membuka wawasan kita bahwa masyarakat Bali jangan pernah ngomong lagi seperti yang dibilang Pak Kadek, jangan pernah merasa anti kritik atau baper seperti yang dibilang Pak Putu, bahwa masyarakat Bali atau Bali sendiri butuh orang-orang seperti Pak Kadek Arimbawo, Pak Putu Arte, yang bisa terbuka mengkritisi kebijakan-kebijakan dan logo juga mendukung program-program pemerintah yang memang bagus. Jadi jangan sampai kalau kata orang ada udang di balik batu, tapi menurut Tiang jangan sampai ada kura-kura di balik TPA Subung. Iya, setuju. Sekian dulu dari saya Kande Putra, Bali News ID, lugas dan inspiratif. Sukses semua. Makasih.